أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه بنيانه على شفا جرف هار جرف هار فانهار به من نار جهنم فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa nahar ya hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna min ta'wilil hadzal Qur'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara walladzina utawi lan utawi wong akeh ittakhadhu kang ngalap sapa wong akeh masjidan ing masjid diraran ing masjid dirar. Biasanya yang terkenal dengan apa? Istilah masjid dirar. Masjid dirar itu bahasa Arab. Dirar itu doror. Maksudnya apa? Masjid untuk tujuan memudaratkan kaum muslimin, bukan untuk ibadah. Ini namanya masjid dirar. Jadi masjid yang memang kuncinya untuk nandingi, tapi nandingi dalam artian bukan nandingi kebaikan, bukan fastabiqul khairat, tapi untuk mematikan kegiatan kaum muslimin dalam beribadah. Tapi yang digunakan masjid. Nah, makanya namanya masjid dirar. Kalau dalam tafsir ad-diraran bermakna ai li ajli dirar li ajli idrarin. Nanti tujuannya untuk mudaratkan, untuk dengan tujuan memudaratkan kaum muslimin. Akhirnya orang muslim itu tidak fokus ibadah. Itu namanya masjid dirar.
Wa kufran lan kukufuran. Wa kufran lan kukufuran. Ya, kekufuran itu maknanya ya kufur. Jadi tujuannya untuk menguatkan barisan kekufuran, biar kelompok-kelompok kafir, orang-orang yang punya jiwa-jiwa kafir, orang-orang yang punya sifat kafir semakin kuat. Itu namanya kufran. Wa tafriqan. Nah, ini tambah lagi, di samping kufran, diraron, kufran, wa tafriqan. Wa tafriqan yang khale kanggo mecah belah. Jadi tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi memecah belah bainal mu'minin, tafriqan memecah belah bainal mu'minina antarane wong iman. Wa irsada intidharan wa tarqiban. Jadi wa irsada lan dadi markas. Irsadan itu maknanya tempat untuk menunggu, untuk memonitor kegiatannya. Nah, seakan-akan di situ sebagai markas untuk memonitor kegiatan kaum muslimin. Enten ya, insyaallah. Dalam Al-Quran sampai sebegitu detail. Wa irsadan dan markas ya, untuk memonitor sekaligus ya, mengamati kegiatan dari orang-orang muslim. Liman kanggone wong haroba kang merangi sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah min qablu saking saturunge iku. Jadi memang sengaja nanti mereka itu membuat sebuah skenario, sebuah desain skenario politik yang dahsyat dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Dengan cara bagaimana? Mereka membuat masjid. Masjid itu kan angel. Artinya angel itu nanti kalau diperangi, jangan ini masjid tuh, jangan diperangi. Sekarang begitu. Berarti berlindung di situ. Jadi kalau sudah kena masjid itu angel, jadi mereka berlindung di situ. Kekuatannya di situ, memantau, memonitor di situ. Wala yakhlifunna in aradna illal husna. Wala yakhlifunna lan nyekti sumpah temenan. Jadi mereka bersumpah-sumpah padahal mereka itu bohong, tapi mereka berani sumpah. Sumpahnya begitu. Makanya orang-orang itu kalau sudah berani bohong dan ketahuan, mereka rela. Bagaimanapun caranya, yang penting mereka ambil amannya. Makanya ya Allah, hati-hati. Ini pelajaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita.
Dan ini musuh-musuh begini susah dikalahkan, susah karena mereka berlindung dengan masjid. Wala yakhlifunna, itu pakai doma ya. Wala yakhlifunna boleh, wala yakhlifanna juga boleh mesin itu. Wala yakhlifunna lan nyekti padha sumpah-sumpah sapa wong akeh utawa padha sumpah-sumpah temenan sapa wong in aradna ora ngarepake sop kita illa kejaba al husna akaapian. Jadi kami demi Allah, kami tidak ada niatan jelek apapun. Kami demi Allah, kami tidak ada niatan melainkan niatan yang baik. Jadi memang sumpah kan begitu, meyakinkan. Kalau sumpah kok kelihatannya gak meyakinkan ya gak ada orang percaya. Ya namanya sumpah itu, apalagi sumpah-sumpah yang begitu ya dibuat-buat coba menarik, meyakinkan orang yang diajak ngomong itu yakin iya ya, wah ini meyakinkan sumpahnya, padahal bohong. Illal husna artinya ay illal khair wal hal wal halul ahsan. Jadi mereka itu bersumpah-sumpah kami tidak melakukan apapun, kami tidak melakukan kejelekan, melainkan hanya melakukan kebaikan. Dan keadaan ini akan pasti lebih baik lagi. Nah, jangan meyakinkan. Wallahu utawi Allah iku yashhadu nyaksani sapa Allah innahum satamene utawi wong akeh iku lakadibun nyekti padha goroh kabeh sapa wong akeh. Padahal Allah sudah menyaksikan bahwasanya mereka itu apa semua dusta, enggak ada yang benar. Ya Allah. Angel. Sampai hari ini yang namanya sama kalau di Indonesia itu kayak ijazah sing asli ambek ijazah sing palsu kan padha-padha gak beres. Endi sing bener, endi sing bener. Kira-kira gak bisa mari-mari. Dudu nontek gak beres. Ya sama kayak itu kan. Mereka rela membela, dibela siapapun dibela. Pembelanya juga banyak. Berjamaah yang dimau Subhanahu wa taala, ayat 1 ini menarik ya untuk kita kaji, untuk menjadi pelajaran umat hari ini. Bagaimana berapa banyak kadang-kadang mendirikan masjid itu bukan tujuannya untuk ibadah, tapi untuk memecah belah umat. Hati-hati ini. Kalau sudah begitu bagaimana biar satu kesatuan ya, biar karena pembahasannya sama dengan ayat berikutnya. La takum, ojo ngatek sira. Maksudnya ojo ngatek sira ya ojo salat nang kono, masjid sing diron. Jangan kamu salat di situ. Maksudnya takum itu kan maknanya awalnya berdiri, tapi yang dimaksud adalah bukan berdiri tapi la takum maknanya adalah la takum fihi lis-shalah. Jangan kamu berdiri di situ untuk menunaikan sholat abadan selamanya. Karena masjidnya sudah nggak beres, niatnya awalnya sudah nggak benar. Wis ojo sholat di situ, bahasanya itu. La masjidu ussisa ala taqwa, nyekti utawi masjid ussisa kang dibangun apa masjid ala taqwa ing atase ketakwaan. Nah itu lebih bagus. Min awwali yaumin, saking awal-awali dina, akhaku kang luwih berhak
Ain antaku mayento salat sira ento ngadeg sira ento salat sira fi ing dalem masjid fi iku ing dalem masjid rijalun anak pira-pira wong lanang yuhibbuna kang padha seneng sapa rajul an yatatahhara ayyatatahharu yen to padha gawe sesuci sapa wong akeh rajul wallahu tawi Allah iku yuhibbul mutahhirin seneng sapa Allah, remen sapa Allah al-mutahhirina maring wong kang padha gawe sesuci kabeh. Para jamaah yang dimaksud Allah Ta'ala, dua ayat ini fokus di dua ayat ini dulu ya. Pembahasannya panjang. Yang pertama, sebelum kita masuk di sini kita harus tahu ayat ini sababun nuzulnya apa. Sebab-sebab turunnya ayat ini kenapa? Nah, itu pasti nggak mungkin ayat ini nggak ada sebab nuzulnya. Kalau nggak ada sebab nuzulnya nggak mudeng, nggak paham maksudnya ayat ini kemana. Dan yang dimaksud ini disindir oleh ayat Al-Quran ini masjid yang mana? Ini harus jelas. Sebab nuzul ayat ini, masjid ini dikenal dengan Masjid Diror. Dibangun oleh sekelompok orang munafik seperti Abu Amir Ar-Rahib untuk menyaingi Masjid Quba saat itu ya, saat itu. Jadi ada sekelompok orang munafik namanya yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib untuk menyaingi Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya masjid itu begini, ada saja yang nyaingi. Kita lihat misalkan dalam tafsir lain, Al-Bara'ah. Nah, wa nuzilat ayat fi ma rawa fi Abi Amir Ar-Rahib. Ya, sama ya. Nanti tafsir ini dengan tafsir yang lain sama. Jadi sebab nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan Abi Amir Ar-Rahib. Li'annahu kana kharaja minal qaisar wa tanassaru wa wa'adahum qaisar. Jadi orang ini ternyata keluar dari kaisar. Jadi salah satu kelompok ya. Dan mereka akhirnya menjanjikan kepada kaisar untuk mereka akan datang ke situ. Wa banu Masjid Diror. Ternyata kemudian mereka membangun Masjid Diror. Yarsuduna maji'atan fihi. Yang mereka memang tujuannya gitu. Jadi tujuannya dalam rangka untuk membandingi, nandingi. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa ghairihim wa qad taqaddamat qissatuhu fi A'raf wa qala ahli tafsir. Sebenarnya ada di dalam tafsir Al-A'raf sudah ada ini penjelasannya. Lebih dulu ada. Wa qala ahli tafsir inna bani Amr ibnu Auf ittakhadu masjida Quba wa ba'athu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatihim fa atahum fa shallabi. Jadi yang memang menyaingi Masjid Diror ini ya Masjid Quba itu karena memang pengaruhnya Masjid Quba luar biasa. Dan di Masjid Quba itu banyak orang-orang yang mereka tuh seneng ada bersuci aja. Jadi gak pernah ada kemprong, gak pernah kemprong, bau apok, bau rebus buatannya. Nanti mereka selalu bersuci, dalam tubuhnya selalu bersih. Makanya sampai di akhir ayat ini disebutkan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbul ayat tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam ayat yang lain
yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hampir sama ayatnya. Tujuannya memang dalam rangka apa? Untuk memecah belah jamaah dan menjadi basis pemberontak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memerintahkan untuk menghancurkan dan membakar masjid Dirar yang dibuat oleh orang-orang munafik, terutama Abu Amir Ar-Rahib. Insyaallah. Akhirnya oleh Nabi masjid itu dibakar, dihancurkan. Sebab apa? Ini nanti kalau masjid ini nggak dihancurkan, wah bahaya. Bisa umat Islam akan terpecah belah. Hal begini ini persis sama kemarin tempo hari saya sedang ke silaturahim ke Trenggalek. Di Trenggalek itu di desa daerah Pule. Nah di sana itu ada masjid. Kemudian nggak jauh dari ini, sekitar 1 kiloan ada masjid lagi. Tujuannya masjid, ternyata satunya ini masjidnya untuk memecah belah. Akhirnya tokohnya di situ yang juga alumni dari Al-Fatah kebetulan, yang ketika masih hidup nggak berani berkutik. Setelah ini kemarin pas COVID meninggal, wah berulah sudah orang. Sekarang lebih bebas mereka. Masya Allah. Berbagai macam cara. Nah ini namanya Masjid Dirar. Makanya niat awal itu masjid itu harus beres, harus benar dulu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ini menjelaskan bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwa amal tanpa niat ikhlas dan tujuan yang benar, maka amal itu jadi batil, percuma. Bangun masjid itu kan bagus tuh, tapi niatnya kanggo manas-manasi wong. Niatnya hatinya sudah panas, itu nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Hancur karena niatnya jelek. Saya baca di dalam tafsir apa kemarin, astagfirullahaladzim, Aisyah tafsir itu menarik. Ada kata-kata menarik. Ada orang melakukan kegiatan kecil tapi niatnya besar. Bagaimana dengan niatnya untuk bisa menyatukan umat, untuk ini niatnya bagus. Jadi suatu yang kecil itu nanti bisa punya dampak yang besar kalau niatnya beres, niatnya bagus. Kekuatan niat itu di situ. Sebaliknya ada suatu yang besar, mungkin membangun masjid, maaf, mungkin juga termasuk membangun pesantren, tapi niatnya salah. Itu ternyata nggak ada artinya sama sekali di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kayaknya tafsirnya Aisyah Tafsir Abu Bakar Al-Jazairi itu ketika membahas tentang astagfirullahaladzim, saya di mana ngaji di mana ya? Ditanggulangin kayaknya insyaallah. Nah itu dijelaskan begitu. Masya Allah segitunya. Niat itu pengaruhnya luar biasa. Padahal markala ada sesuatu yang biasa-biasa sebenarnya, tapi karena niatnya benar, niatnya jadi besar dan diridhoi oleh Allah, wah itu malah semakin bagus. Yang kedua, masjid sekalipun yang merupakan tempat paling mulia bisa berdiri, bila berdiri di atas fitnah, kemunafikan dan kepentingan dunia, harus ditinggalkan. Walaupun masjid, tapi dia berdiri dalam rangka untuk memecah belah, untuk fitnah, itu harus ditinggalkan. Berikutnya beliau menegaskan pentingnya prinsip al-ibratu fil a'mal bin niyyati la bid-surah. Penilaian amal itu tergantung pada niatnya, bukan pada bentuk luarnya. Ini kaidah yang dipakai oleh para ulama dalam rangka menguatkan niat.
Menguatkan niat itu kuat. Kalau dalam kaidah lain begini, maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksud dari suatu lafaz, ungkapan, siapapun yang mengucapkannya, itu tergantung siapa yang melafadzkannya, apa niatnya. Itu namanya, istilahnya, kaidahnya maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Itu kaidah usul fiqh ya. Enggak usah ke sana nanti apa bingung. Berikutnya, makna rijalun yuhibbuna yatatahharun. Menurut beliau mencakup kesucian fisik dan spiritual, yaitu menjauh dari dosa, syirik dan niat buruk. Itu Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsir. Kemudian dalam tafsirnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi begitu. 1. Masjid Diror adalah simbol fitnah dan politik kotor yang dibungkus dengan nama agama. Nah, ini lebih enak. Fitnah, politik kotor tapi dibungkus dengan nama agama. Kalau sudah begitu susah. Ayat ini juga yang kedua, ayat ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, perselisihan atau kepentingan kelompok. Yang ketiga, Masjid Quba adalah contoh masjid yang berdiri atas ketakwaan, persaudaraan dan keikhlasan. Quba itu kalau jenengan pernah ke di mana posisi Masjid Quba, Pak? Makkah apa Madinah? Di Madinah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, jenengan kalau ke Masjid Nabawi yang besar itu toh, itu nanti ada lebih dulu masjid namanya Masjid Quba. Jaraknya antara Masjid Nabawi dengan Quba itu sekitar 1 kilo. Jangan kalau umroh itu kan mesti tidak jalan-jalan ke mampir ke Masjid Quba. Masjidnya agak besar amat sebenarnya, karena memang itu yang masjid yang awal didirikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Masjid Quba. Biasanya kalau jalan-jalan di situ, nanti kalau sampai Masjid Quba suruh sholat 2 rakaat. Setelah itu kembali lagi melakukan perjalanan. Kemudian berikutnya, karakter orang bertakwa adalah menjaga wudu, mandi janabah, kebersihan masjid dan pakaian serta kesucian batin. Ternyata memang penting. Seorang itu makanya wasyabaka fatahhir warujja fahjur wala tanun tastaksir wali rabbika fasbir. Dan jelas. Jadi dalam ayat Al-Qur'an itu ada kan itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila aw inqus minhu illa qalila, dan seterusnya itu. Nanti kemudian akhirnya walibasuhum ya kharid apa? Walibasuka tawatahhir. Jadi disuruh mencuci pakaian. Nabi Muhammad SAW saat di Gua Hira itu nggak pernah cuci pakaiannya, itu jarang dicuci. Makanya ketika sudah dapat wahyu yang kedua, surat Al-Muzammil ya, surat apa itu? Nah itu baru turun yang di dalamnya ayat ini menjelaskan tentang perintah mencuci pakaian. Jadi mencuci pakaian itu bukan beban sebenarnya, tapi itu bagian dari ibadah. Sorone mencuci pakaian, apalagi masih sendirian, belum punya istri, wah, apalagi belum punya mesin cuci, corot. Tapi itu niatkan dalam rangka untuk ibadah, karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala mencuci pakaian itu. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, biasa Ustadz mencuci pakaian, kayak nggak ada manfaatnya apa, paling bersih, cuci, rapi gitu aja. Tapi itu bagian dari ibadah. Kalau sudah bagian dari ibadah, itu dapat pahala jenengan nyuci pakaian jenengan sendiri. Gitu. Kenapa? Karena bagian dari ibadah. Kalau kau tahu ibadah Ustaz, karena langsung Allah yang memerintahkan.
Itu ibadah kalau Allah yang merintahkan, bukan perintahnya ulama, kiai, habib. Itu langsung Allah yang merintahkan. Oke, hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama. Nah, yang pertama ya, bahaya memecah belah umat. Ya kan? Bahaya memecah belah umat. Ada pesan yang bisa penting yang untuk umat hari ini ya. Masjid Diror modern tidak selalu berbentuk bangunan fisik. Sekarang itu masjid bukan mesti harus berbentuk fisik seperti ini. Ia bisa berupa satu, organisasi atau komunitas yang memecah belah umat. Bisa organisasi, bisa komunitas, tapi tujuannya dalam rangka untuk memecah belah umat, biar umat ini nggak bersatu. Itu bisa termasuk juga dikategorikan sebagai diror. Tidak mesti harus berupa masjid, tapi kelompok, ormas, komunitas, tapi tujuan memecah belah umat, itu juga bisa dikategorikan sebagai diror. Yang pertama. Yang kedua, media dakwah yang menyebar fitnah dan kegaduhan itu bahaya, harus hati-hati. Banyak sekarang media begitu. Yang ketiga, mimbar yang menjadi alat politik dan ambisi, atau mungkin jadi akun-akun dakwah yang menebar kebencian atas kelompok. Banyak ya. Maka solusi Quran bagaimana? Bersatu di atas kebenaran, bukan kepentingan. Bersatunya di atas kebenaran, bukan kepentingan. Kembali kepada ilmu, ulama, dan ukhuwah. Menjaga masjid sebagai tempat memperbaiki iman, bukan arena konflik. Rata-rata orang kalau di masjid enek mawon, jangan nggak ada yang mulus, nggak ada. Pasti ada yang nggak setuju tuh enek. Ustaz, saya begini bagaimana? Saya usul begini. Ada yang nggak setuju banyak gitu, mesti di mana-mana. Saya ada jamaah testimoni ini. Satu jamaah di Derengoro. Itu gara-gara apa? Padahal orang itu awalnya ketika masjid itu ada, sawang-sawang disaponi, semuanya bersih terus, masjid itu luar biasa. Tidak tahu kemudian ada masalah dengan sama-sama keluarga. Yang satunya keluarganya di bagian timur sana, yang satunya dia rumahnya di sebelah barat misalnya saat itu. Akhirnya sampai berapa tahun ini? Mungkin lebih dari 5 tahun, 10 tahunan. Iya, lebih dari 10 tahun. Gak pernah mancik masjid aja, gak pernah. Karena bencinya dengan saudaranya itu. Aduh, hatinya kecenok, hatinya sudah mungkin sudah sakit hati yang luar biasa. Akhirnya belas, gak pernah jamaah ke masjid, gak pernah. Padahal rumahnya persis sampingnya masjid, belakangnya masjid persis. Padahal dulu kalau saya ngaji itu, orangnya itu semangat banget. Saya kadang-kadang ke situ tak silaturahim ya. Tetap mau, nggak pernah datang ke masjid, sudah terlanjur hatinya sudah benci. Astagfirullah. Dan itu sama-sama saudaranya, kakak itu dengan adiknya atau dengan kakaknya. Hati itu dia adiknya atau dengan kakaknya. Sama-sama saudara. Karena benci akhirnya udah karena masjid-masjidan. Sama yang jadi korban itu jamaahnya, Masya Allah. Dan itu menghancurkan dirinya sendiri model begitu. Kemudian kembali kepada ilmu dan ulama, menjaga masjid sebagai tempat untuk memperbaiki iman, bukan arena konflik. Menjadi umat yang mencintai kebersihan hati dan tubuh. Makanya tetap terus dijaga kebersihan masjid itu, dijaga. Masjid itu tempat yang indah. Seorang itu kalau jenengan di rumah punya banyak masalah, kepingin tenang, kemana? Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, jenengan istighfar, itu tenang, enak, nyaman banget. Kalau ada orang ke masjid pun tidak tenang, walam, kemana kira-kira dia akan mencari ketenangan? Karena masjid itu
tempat untuk ketenangan. Kenapa kok tenang? Satu, jenengan datang saja, malaikat itu langsung satu langkah diampuni derajatnya, satu langkah diampuni dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Semakin jauh dari masjid semakin tinggi derajatnya, semakin habis dosa-dosanya. Sampai di masjid salat 2 rakaat. Setelah itu dia duduk, mau merenung, mau istighfar. Itu malaikat itu mengampuni langsung. Malaikat itu memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan ini ya Allah, ampuni si fulan ini ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Dan itu terus selama dia belum hadas, malaikat akan mendoakan terus. Dan itu bisa menjadi mendatangkan ketenangan, ketentraman dalam hati. Dan itu bisa di mana? Di rumah? Tidak. Ternyata itu bisa diraih di masjid Allah Subhanahu. Di rumah nggak bisa. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kalau misalkan ingin ketenangan lagi gimana Ustaz? Ke Quran, baca Quran, dibaca Quran itu diulang-ulang dibaca. Apalagi jenengan kalau tahu artinya, tahu terjemahnya, tafsirnya, misalkan tambah lebih bisa menenangkan, semakin menenangkan. Baca saja itu bisa tenang. Gelombangnya yang kita pakai itu ketika membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu gelombangnya Quran itu ke otak itu luar bisa menenangkan. Jenengan kalau sulit tidur, gampang apa? Baca Quran. Sulit Ustaz, tidur gak bisa tidur. Jangan lihat TV, apalagi HP, gak akan pernah bisa tidur. Gimana caranya? Baca Quran. Baca Quran paling nggak sampai lama langsung ngantuk itu. Kenapa? Ketenangan akan muncul. Masya Allah. Itu penelitian. Dan itu ilmiah ya, bisa dibuktikan. Makanya para jamaah itu diantaranya ya, masjid Al-Quran yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Hamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.